Nah, ini tadi hatta wa in imtalakal insanul, meskipun orang sudah mujahadah, ya, ma'rifat itu tidak la yakunu lil wusul bila mujahadah, tidak sampai tanpa mujahadah. Meskipun orang sudah punya mujahadah, kalau tidak ada taufik tidak, meskipun dia udah duluan sampai ke derajat imam, ya, di dalam ilmu zahir, imam fil fiqh, imam fil hadis, imam fil tafsir, imam, ya, sudah, saya katakanlah, ya, sudah hafiz, terus musnid misalnya, periwayat hadis atau faqih, ya, tanpa mujahadah enggak. Nafsu emang takut semua sama itu, ya, nafsu emang takut, ya, atau sebelumnya sudah amal solehnya banyak, tidak. Ini beliau ngomong bukan teori, ini beliau sendiri ini bicara. Imam Al-Ghazali, dia bertarekat itu, beliau sudah menjadi mujtahid mutlak, ya. Beliau sudah mendapat gelar Hujjatul Islam, juru bicara Islam. Dia kayak radio, diputar aja ngomong semua ilmu. Itu Imam Al-Ghazali. Bukan hanya ilmu agama, ilmu tarikh, ilmu sains, ilmu filsafat, ilmu kimia, fisika, semua. Astronomi, Imam Al-Ghazali itu. Ya, ternyata dia merasakan fitrahnya itu, ya, masih tetap aja terhalang. Dia sendiri menderita, rasanya jauh dari Allah setelah sampai kepada kesadaran itu. Ya, ternyata mujahadah, kan mujahadah beliau adalah khalwah. Nah, itu ceritanya beliau ketika beliau meninggalkan madrasahnya, ya, pesantrennya lah, kan beliau adalah pimpinannya, ya, lalu dia meminta muridnya menggantikannya, dia pergi, yang mana dia punya pakaian mewah-mewah dan pakaian-pakaian kebesaran, karena setiap sultan ada acara, Imam Al-Ghazali duduk paling depan, itu orang yang sangat dihormati. Siapa yang nggak kenal, ya, berkilau-kilau, bajunya juga mewah. Setelah itu apa? Dia pakai baju biasa, seperti office boy kalau di kita begitu. Artinya pakaiannya, jubahnya, ya, yang kerahnya kesini doang udah. Terus kepalanya dia ikat dengan sorban. Terus jubahnya itu dia ikat dengan kain pinggangnya. Ya, jadi sedikit naiklah kakinya, jubahnya di bawah itu agak tinggi. Tadinya kan kelihatan. Lalu dia hanya membawa pakaian salin seadanya yang dibungkus dalam buntelan, dikasih kayu, dan lalu dia pikul begini, dia jalan dari Baghdad itu ke mana? Ke Palestina, jalan kaki. Itu. Ya, budaya dulu ulama jalan itu kan gak ada kendaraannya, Pak. Sekarang mau jadi wali jalan kemana-mana, lama-lama gila. Wali itu ada di Al-Quran dan hadis, dia beramal, dan itulah jadi nggak ngaji, nggak apa, jalan aja ziarah ke kuburan wali. Agama kenapa jadi fenomenanya jauh dari, ya, terus jadi wali apa, ya. Orang dulu mau seperti Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Dia mendengar hadis, dia di Baghdad mendengar satu hadis, perawinya di Mekah. Dia jalan ke Mekah berhari-hari. Lah sekarang pakai pesawat atuh, Pak. Ya. Nah, wali kan jalannya malam, baru di situ ada yang namanya Toyul Ard. Cepat. Sekarang juga ada, disediain udah. Garuda mereknya, Lion itu juga Toyul Ard. Sama, karena karamatnya sudah diubah, ya. Karamat maddah. Kalau dulu kan karamatnya karamat gaib. Boleh pakai jin, boleh pakai angin, boleh pakai
Ya. Orang dulu kan juga bisa komunikasi. Tiba-tiba udah dikirim dari jauh. Ya, misalnya saya mau ke rumah seseorang di Baghdad begitu misalnya. Ya, ke rumah Pak Yusuf misalnya. Pak Yusuf saya akan datang. Oh, Rahimuddin mau datang nih. Udah. Dia nunggu-nunggu tuh. Lah sekarang ada ini tuh. Halo Sob. Ya. Besok gue ke rumah lu Sob. Kelar lah. Sama. Emang ini siapa Pak pada hakikatnya yang bikin? Lah. Selesai. Hanya kita perlu menyaksikan bahwa itulah af'alullah. Nah, itu ada ulama yang menerangkan ini nih, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, di Mesir dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Ya. Ya, dan banyak lagi ulama-ulama kontemporer ya, yang mengkaji teknologi, ilmu dan teknologi dalam Al-Quran. Ya, dan kitab yang paling lama adalah kitab Jauharatut Tafsir. Ya, itu kitab yang ditulis 300 tahun yang lalu sudah bicara itu. 1810. Baik. Jadi falan yasila illa bitaufiqillah wa yasbiqu dzalikal wusul, dan udah ngeduluin itu sebelum sebelum mujahadah dia udah jadi mencapai, udah sampai kepada derajat al-imamah fi ilmi dzahir. Bahkan sudah dia didahului oleh amal soleh yang banyak. Ya. Falan yasila illa bitaufiqillah. Jadi bukan karena amal banyak, bukan karena ilmu banyak, bukan karena zikir banyak, bukan karena khalwah banyak, karena taufik Allah. Nah, mereka membocorkan rahasianya apa taufik itu? Sidik kepada Allah. Udah. Ya. Pembetulan hati untuk Allah itu ya, hakikat thariq ilallah itu. Kalau mujahadah kaitannya sabar. Kalau orang yang kembali kepada Allah kaitannya menjalankan syariah. Zahir syariah dipelihara, batin syariah juga kesidikannya pengawasan Allahnya dipelihara, waktu, tempat dipelihara agar tetap baik. Gitu. Tetapi yang paling penting semua itu digarisbawahi oleh sidik. Karena sidik ini permulaan orang berjalan kepada Allah. Ya. Sidik itu artinya betul-betul untuk Allah. Nah, apabila sidik dan teruji sudah kesidikan itu, maka dia akan menyentuh lanjutan sifatnya adalah al-ikhlas. Itu. Nah, mujahadahnya baru gampang sekali kalau sudah ada itu. Ya. Gampang sekali. Sidik, kemudian ikhlas. Ya, terusnya mujahadah itu gampang. Sabar sudah. Orang jika tidak ada sidik dan tidak ada ikhlas, untuk menyabari semua perjalanan nggak bakal sabar. Gitu. Ya. Maka yang fokusnya ada pada sidik, tawajjuh ilallah. Tidak berbuat untuk siapapun, wala khalaq untuk ya, al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Makin makhluk itu yang semakin dia yang kita ingin dilihat itu semakin dijauhi dalam hatinya. Dan tidaklah kita ini
kepengen dilihat melainkan orang-orang yang kita hormati, mertua, ya, guru. Ya. Taib. Al-faslu tsalisa asyar syarpul qalbi min jihatil qudrah. Kalau tadi kan sudah berbicara fitrah tadi itu. Kan kemuliaan hati itu ada dua. Di mana tadi syaraful? Ada keterangan syaraful qalbi tadi itu yang lewat. Ajaibul qalbi, ya. Ajaibul qalbi di bab 10 tuh. Ya. Keajaiban hati itu kan dilihat dari dua sisi itu. Pertama sisi ilmu, sisi fungsi hati itu idrak, tahu. Maka orang-orang filsafat juga mengatakan bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk ingin tahu, karena memang asal manusia itu hati, dan sifat ingin tahu itu adalah asli manusia gitu. Cuman taunya itu kan ada dua pintu. Pintu keluar itu adalah indera untuk melihat apa yang ada di langit. Nah, pintu batin adalah untuk mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Gitu. Wong kita datangnya dari sana. Ya, kita datang dari mana? Dari ilmu Allah. Kita sebelum diciptakan kita sebuah data ilmu di dalam sifat ilmu Allah itu kita di situ, dan itu bukan kita sebetulnya. Ya. Namun keluar dari ilmu. Seperti coba, ini sebelum kita bikin ada di mana? Kan ada di dalam ilmu kita ini. Itu. Nah, maka ada hubungan yang kuat dengan pengetahuan ini. Siapa yang paling mengerti tentang perkara ini? Penciptanya. Siapa yang paling mengerti kita? Ya. Penciptanya daripada kita aja kagak ngerti. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya. Gak ngerti. Yang paling tahu tentang kita adalah penciptanya. Kita ini sebelum dikeluarkan dari ilmu Allah oleh irodahnya, kita adalah sebuah maklumat. Kita jangan bicara Allah maha tahu lah, wong kita isi taunya. Ya. Nah, maka pertanyaan alastu bi rabbikum itu adalah penjelasan tentang Lauhil Mahfuz. Apa sih Lauhil Mahfuz? Itu kan bahasa syariat, maka orang sufi menyebutnya al-a'yanus tsabitah. Ya, wujud yang melekat di dalam sifat Allah. Atau kalau orang filsafat menyebutnya adalah alamul ilmi, hadratul ilmiyah, tahap fase di dalam ilmu Allah. Nah, maka kemuliaan hati yang kedua adalah dari segi kudroh. Ya. Apa kudroh itu? Kemampuan. Ya. Qala radhiyallahu in alimta mimma sabaqa annal qalba huwal misalu wan namuzaju li jauharil insan fal ana 'alaika an ta'lama bi syarafi hadzal qalb wa aujuhi qudratihi allati hiya min sifatil malaika wa laysa hadza illa lil insan dunal makhluqati kulliha. Jika kamu tahu apa yang sudah terdahulu, bahwa hati itu adalah sebuah misal, sebuah namuzaj, sebuah model, sebuah contoh ya, bagi esensi manusia ya. Maka ada ungkapan begini, jantungnya alam semesta ini manusia,
jantungnya manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Artinya ruhnya, kalbunya, ruhnya alam ini adalah manusia. Ya. Nah, ruhnya manusia adalah sifat Muhammadiyah. Maka disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah yang dikatakan Muhammad ada dalam hatiku sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan jasadnya, basarianya sama dengan kita, tetapi sosok hakikat kemanusiaannya. Ya. Amrullahnya, rohaninya. Kita kan berencana ingin membuat satu gelas. Gelas itu kan belum ada bentuknya, itu masih sebuah idea nur. Baru kita bungkus mau dengan tanah, mau dengan melamin, mau dengan plastik, mau dengan terserah. Zahirnya. Tapi hakikatnya adalah gelas. Mungkin gelas dulu modelnya jelek banget. Ya. Sekarang udah ada dari besi, dari seng, dari apa semua. Ya. Tetapi gelas itu adalah satu maknawiyah, dia begitulah insan, dan itulah asalnya, ya, dibungkus gitu. Jasad, adapun jasad kita ini hayawan, itu. Dan itu yang ada di alam, dan itulah hakikatnya, ya. Dan manusia mesti berfungsi dengan fungsinya, insaniyah maka disebutnya. Ya. Maka fal'ana alaika anta alam, maka sekarang wajib kamu mengetahui kemuliaan hati ini dan sisi kudrohnya hati yang mana dia merupakan sifat malaika, dan ini hanya ada pada manusia, tidak ada dalam makhluk lain. Fahuwa alladzi sakharallahu li khidmati kulli syai'in bi hikmatihi wa iradatihi. Dan hati itulah yang Allah telah tundukkan untuk berkhidmat segala sesuatu dengan hikmah dan iradahnya. Ya. Alam semesta ini sudah Allah tundukkan untuk berkhidmat. Ya. Segala sesuatu itu dengan hikmah dan iradahnya, hattal malaika. Ya. Sehingga malaikat. Coba malaikat ngurusin siapa? Untuk manusia. Yang ngasih ilmu, yang ngasih rezeki, yang ngasih. Malaikat itu sebetulnya satu entitas, ya, satu surah, satu bentuk mazhar, tampilan keinginan Allah. Ya. Apabila Allah ingin menyampaikan kepada makhluknya, mesti menggunakan sarana ciptaan, dan itu namanya malaikat. Maka kalau ingin menghitung malaikat, kalau hujan sedunia, berapa tetesnya hujan, itulah jumlah malaikat semua. Banyak maksudnya begitu. Enggak usah dihitung, hitung hujan supaya itu bukan, banyak aja maksudnya. Gitu. Kenapa? Karena ya semua Allah yang melakukannya. Ini jangan diartikan secara filosofik bahwa oh berarti Allah bekerja sama bagaimana? Ya. Wujud itu hanya Allah saja sendiri, yang lain itu adalah tampilannya. Ya. Apalah saya kalau menggunakan manifestasinya atau ekspresinya itu nggak sesuai, ya, dengan kalimat bahasa Arab itu, majlanya, mazharnya, surahnya. Namanya malaikat itu untuk khidmat. Ya. Fabidzalikal qalbi ya'riful insanu hikmatallahi wa syari'atah. Maka dengan hati itulah manusia mengenal hikmah dan syariat Allah. Seperti apa? Ma'rifatul haq was shawab, mengenal hak dan mengenal kebenaran. Ya. Wa nuzulul
wa nuzulil matar, turunnya hujan, wa hububir rih, bertiupnya angin, wa surati khalqil hayawan fir rahim. Ya. Dan rupa ciptaan hayawan di dalam rahim, wa nabatat, tumbuh-tumbuhan fi batinil ardi. Wa kullu hadhil umur qad wakkalallahu biha malaka. Semua perkara itu telah diwakilkan oleh malaikat. Wa qalbul insani kadzalik min jauharil malak. Hati manusia juga merupakan esensi malaikat. Wa qudratuhu min qudratih. Ya. Kekuasaan hati itu juga kekuasaan malak. Walidha yusakharu lil qalbi ma qad yusakharu lil malak. Oleh karena itu Allah tundukkan untuk hati sebagaimana Allah tundukkan untuk malaikat. Fal alamul khas bi kulli insanin huwa jasaduh. Alam yang spesial untuk manusia adalah jasadnya. Ya. Fal alamul khas bi kulli insanin, alam yang pas cocok ya, untuk manusia adalah jasadnya. Wal jasadu musakharun lil qalbi, jasad juga ditundukkan untuk hati. Artinya Allah ciptakan untuk melayani hati sebetulnya begitu. Kan sakhara lakum ma fis samawati wal ardh, sebelumnya itu. Langit bumi diciptakan untuk manusia ditashir. Ya, bukan langit bumi, dunia akhirat. Surga neraka untuk insan hakiki ini. Wastana'tuka li nafsi, aku ciptakan engkau untuk diriku, adapun yang lain aku tundukkan untuk engkau. Dan manusia inilah yang mulia ini. Kalau ini nggak ada, udah nggak dapat apa-apa di dunia dan akhirat. Dia binatang aja. Kalau dia tidak pelihara hakikat insan itu, insaniyahnya itu. Ya. Sebetulnya yang disebut pri kemanusiaan ini ruh. Kalau tubuh itu pri kehewanan. Ya. Orang berbuat baik karena ada menunggu balasannya, itu hewan. Ya. Hewan. Tapi kalau orang berbuat baik adalah Allah yang menggerakkannya, begitu. Ya, bahasa paling tingginya. Kalau rendahnya untuk Allah kan begitu. Ya. Karena orang yang belum digerakkan oleh Allah, ya dia akan diilhami oleh Allah untuk melakukan untuk Allah. Tapi bila jika sudah sempurna, maka dia ya, sebagai contoh model bahwa dialah ya, tangan Allah ya, yang menjadi khalifah, katakan begitu, yang menjadi wakil Allah, niyabatan anillah, wakil daripada Allah. Wal ilmu wal iradatu laisata kal khatim fil isbi', bal huma mu'tamirani bi amril qalbi. Ilmu dan iradah itu bukan seperti cincin yang ada di isbi', ya, di jari ya. Akan tetapi keduanya, ilmu dan iradah ini, itu mu'tamirani bi amril qalbi, diperintah dengan perintah hati. Mu'tamir.
Artinya orang yang mendapat mu'tamir, orang yang mendapat perintah dengan perintah hati. Ya. Ilmu dan iradah itu adalah apa? Mu'tamiron, i'tamara, pelaksana, ya, pelaksana dengan perintah hati. Gitu. Ya hati itulah punya fungsi mengenal, maka timbul iradah, keinginan. Gitu. Semakin ditambah ilmunya, semakin keluar iradahnya, kemauannya. Orang kenapa udah apa ya, orang itu udah apa bahasanya yang paling enak tuh bahasa kita itu. Ya orang udah nggak ada kemauan sama sekali karena ilmunya nggak bertambah. Dia gerakan saja untuk melakukan fungsi manusia, yaitu bahwa dia perlu pengetahuan. Ditambah aja pengetahuannya, kemauannya timbul. Kan manusia kelihatannya udah letih. Kalau kata orang kampung udah kayak tai kebo, tahu? Ya, kebo kalau buang air plok, udah nggak bisa bangun lagi, nggak bisa bangkit lagi, udah numbra aja. Ya hidup tuh diem aja. Gitu, nggak ada iradah karena nggak ada ilmu, hatinya mati. Ya, orang ibadah mulu, orang ngaji mulu. Ya. Tapi hidupnya buang-buang waktu mulu, itu nggak mulu di situ. Bahkan dia mu'tamirani bi amril qalb. Dia adalah seorang yang mendapatkan perintah dengan perintah hati. Bukan seorang, arti yang mendapatkan perintah dengan perintah hati. Fahina ma tartasim suratul ghadab bil qalbi yanfatih al-irqus sabi'u min al-a'dha'i sab'ah. Nah, ketika suratul ghadab artinya satu suratul ghadab, satu bentuk sifat marah itu tartasim, tergambar di hati, maka otomatis yanfatih, terbuka al-irqus sabi' minal a'dha'i sab'ah. Apa anggota yang 7 yang sudah diterangkan itu? Mata, telinga, lidah, perut, parji, tangan, kaki. Mata, telinga, lidah, perut, parji, tangan, kaki. Ini irqus, irq itu artinya anggota yang 7 itu, daripada anggota yang 7 itu. Al-irqus sabi, yang ke-7. Ya. Kama tanfatih as-sama'u bil matar inda matahibur rih. Seperti mana langit itu terbuka dengan hujan ketika ditiup angin. Ya. Ketika hati itu penuh hujan, maka ditiup angin, terbuka langit itu. Nah, begitu juga hati ketika terbentuk bentuk sifat marah di hati, maka terbuka itu irqus sabi' minal a'dha'i minal a'dha'i sab'ah. Ya, irq artinya urat artinya urat. Saluran yang ke-7 dari anggota yang 7 itu. Seperti langit dengan sebab hujan, ketika ditiup angin terbuka. Wahina matustahdar suratu syahwah. Bagaimana ketika muncul bentuk gambaran syahwat di hati, yang kasyif irqus syahwah, terbuka juga saluran syahwat. Ya, wa kadzalikal ju'. Ya, begitu juga lapar. Fa inda ru'yatit ta'am. Ya, lapar ketika melihat makanan, tergerak. Irqul lapar itu, irqul ju'.
Maka tankasib al-quwa bi asfalil lisan, tergerak juga kekuatan di bawah lidah, liyataharrak li talabi ta'am wal aqal, untuk menggerakkan meminta makanan dan menuangkan air. Artinya ketika marah maka tergerak semua anggota tujuh, mata melotot, ya kan, gitu, tangan udah genggam, gitu. Begitu syahwat juga begitu, ya, lidah makan, nah tuh, ya, itu semua ditundukkan kepada perintah hati itu, yaitu adalah tahu dan keinginan. Gitu. Walaysa bi khafiyyin ma lil qalbi min sultanin 'alal jasadi wa tasarrufin. Ya. Dan laisa bi khafiyyin, dan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang, jelas maksudnya. Bahwasanya ada kekuasaan bagi hati kepada jasad dan tasarruf, ya. Bukan hanya sultan kekuasaan, tapi ada tasarruf, ya. Malil qalbi min sultan, artinya ada sultan wa tasarruf lil qalbi alal jasad. Ada kekuasaan dan ada apa tasarruf itu? Apa ya? Apa tasarruf itu bahasa mudahnya? Tindakan, apa ya? Iya, tindakan apa? Penanganan. Ya. Soal tasarruf itu adalah hak kita untuk menggunakan harta, kita gunakan untuk apa, ilmu kita gunakan apa, itu hak tasarruf. Artinya tindakan lah yang paling bagus, tindakan. Hak bertindak, ya. Bukan hanya berkuasa, juga hak bertindak, hati itu punya. Lakin hadza la yanfi anna ba'dal qulub aktsaru syarafan wa quwwatan minal ba'dil akhar. Akan tetapi juga kita tidak menafikan bahwa ada sebagian hati orang lebih mulia, lebih kuat dari yang lainnya. Ya. Wal jauharil malaiki, dan ya lebih kuat dari esensi malaikat itu. Wa baqauha fi aktsaru baqa, dan kebertahanannya, ya, itu lebih di dalam hati itu juga lebih baqa. Wa huna takunul adsamul ukhral kharijiyah muti'atun litil qulub kajasadiha. Dan di sini juga tubuh-tubuh yang lain yang bersifat khariji itu tunduk kepada hati ini seperti jasadnya. Ya, ada kekuatan apa ya? Orang jika punya keyakinan yang kuat di hatinya, ini berarti hatinya punya kemuliaan dan punya kekuatan yang tinggi. Ya. Bukan hanya tubuh yang memang tunduk ke hati, tapi kalau hatinya lebih kuat, bahkan tubuh-tubuh yang di luar dirinya, artinya orang-orang yang di sekitarnya juga akan tunduk, kan. Artinya ada aura kekuatan pikiran hati seseorang itu boleh menggerakkan orang lain, gitu. Itu sebab kepemimpinan itu adalah kepemimpinan qalbiyah ruhiyah, bukan ototiyah. Orang punya otot kuat, atau orang karena dia anak raja lalu dia diangkat menjadi raja, kalau tidak punya qiyada ruhiyah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Makanya dulu ada raja yang memang jadi raja itu melalui perjuangan berat, melawan tandingan-tandingannya, dan dia menjadi satria, tidak ada yang terkalahkan, jadi raja. Tiba-tiba anaknya hidup di atas kemewahan, duduk aja di kursi, cengeng. Ya. Dan nggak bisa ngegerakin orang, malah ya, dia maglub dengan keadaan. Selalu ketakutan, kalah, nggak berani, dan nggak bisa menggerakkan. Ya, jadi kekuatan, kefokusan dari kekuatan pikiran itu mampu menggerakkan orang lain. Ya, kasih contoh kecil saja, antum misalnya bawa kendaraan, kalau antum punya keberanian yang mapan, begitu,
Din itu akan mempengaruhi tasarruf dia, tindakan dia dalam membawa mobil tuh misalnya. Ya, maka orang-orang yang akan bersimpangan dengan dia akan dengan sendirinya minggir, dia kalah. Ya, aura rohaninya tuh kalah, aura gitu. Wah, kencang amat tuh orang gitu. Nah, kalau yang lemah, dia hanya malah minggir mulu kan gitu. Ya. Contoh-contoh kecil bahwa artinya betul ya, kekuatan dalam hati itu bisa sampai kepada batas mungkin bisa mindahin sesuatu gitu, hanya dengan gerakan pikirannya ya. Karena kita melihat bahwa susunan alam ini hanya zahir saja sistemnya bersambung, rohani juga tetap bersambung. Orang kalau demen sama-sama demen kan nggak ngomong lagi, udah saya sekata aja gitu. Tapi udah apabila mulai sudah berpaling satu sama lain, berantem tuh nggak berhenti ya. Udah jadi suami istri nggak berhenti berantem lah. Dulu kompak banget, nggak ngomong lagi udah iya baik ya. Wa baqawa fi aktsar wa huna takunul asamul ukhra al kharijiyah muti'atun litil qulub kajasadiyah, seperti jasadnya. Walaha takunu, orang mengendalikan kuda kalau dia punya kekuatan keberanian, kuda diam. Tapi apabila takut ya udah ya. Walaha takunu aktsar haibah wa khudu'an, dan dia mempunyai haibah ya, punya artinya takunu aksaru haibah, punya wibawa dan ketundukan kepadanya itu lebih. Kama taqdaul farisa lil asad, nah itu sebagaimana farisa dapat menundukkan asad ya. Taqdaul farisa lil asad, sebagaimana mangsa dapat ditundukkan oleh asad ya. Harimau ketika mau menundukkan tuh ya, harimau punya aura kekuatan yang lebih, begitu ditegrap udah diam aja begitu. Inta makkana minha, kalau itu kuat ya. Kama tasirul quwwatu hazilatan fil marad, kama tasirul quwwah hazilatan fil marad, sebagaimana kekuatan di dalam tubuh seseorang itu menjadi lemah dalam perkara sakit itu. Wa yahilu mahallaha dha'ful, akhirnya yang menggantikan adalah lemah. Ketika kekuatan dalam tubuh ini, imun katakan turun, maka kelemahan yang tapi kalau kuat ya, bakteri-bakteri yang di luar atau apa, kita itu kadang-kadang tahu-tahu minum es batuk, itu dalam keadaan imunnya lemah. Ketika kuat ya, wa dzalika yazhar jaliyan inda iqtirabi ay shakhsin min sahibi dzalikal qalbil quwa, dan ini nyata sekali ketika seseorang tertentu yang memiliki hati yang kuat itu ya dideketin, fatataharrak tilkal quwah fi batini, maka kekuatan batin dia itu akan menggerakkan. Wa tatasaqatu himmatuhu kal matar, maka semangatnya seperti hujan berguguran itu. Wa kullu dzalika bil burhanil aqli ma'lum, secara logik tadi yang kita gambarkan itu jelas. Seorang yang diangkat menjadi pimpinan itu punya wibawa yang lebih, dan orang-orang yang dipimpinnya melihat wibawa itu, ngerasa. Begitu diganti aja, ya ilah pimpinan ngomongnya begitu kan, begitu lah kan ya. Kenapa? Karena lah nggak punya kekuatan, kekuatan di dalam batinnya tidak ya. Cuman karena dia anak raja doang, itu doang. Wa kullu dzalika bil burhanil aqli ma'lum wa bitajribati jaiz. Ya, bukan hanya berdasarkan akal, berdasarkan pengalaman juga ya, terjadi. Wa huwa ma yusama biquwwati ta'thiril ain fil jasad. Dan ini dinamakan dengan kekuatan pengaruh mata di dalam jasad. Orang berani melotot terus takut kita, buset. Ya, matanya itu. Gitu. Atau orang demen ngelihat kita, dia demen sama kita, kita ngerasa.
Apalagi perempuan tuh yang sensitif, laki-laki demen. Kelihatan perempuan tuh tahu, set demen gue itu dia. Gitu. Gue benci banget sama dia itu, kata gitu. Nggak diterima. Tahu nyesek aja tuh laki-laki. Ya. Ya. Artinya kekuatan hati itu di batin keluar auranya. Kita kalau pengen kita demen orang, kita tunjukkan kan demen kita ke mata tuh, ke mulut, nanti ke tindakan, gitu. Wa yuqalu anhu sihr, ya, atau dikatakan sihir, magic. Seperti mata tidak suka, itu bikin orang sakit. Itu sebab kita selalu berlindung, ya. Atau mata orang yang pengen kita punya harta, dia kepengen, itu ada kekuatan aura itu. Ya, beliau ini memang pakar, ya, filsafat, pakar psikologi, pakar. Ya. Wa min dzalika ta'sirun nafsi fil ajamil ukhra, pengaruh jiwa pada tubuh-tubuh yang lain, ka atharun nafsil khabisah wa nafsil hasidah, seperti pengaruh hati yang kotor, buruk, dan nafsu jiwa yang kotor dan juga jiwa yang penghasut. Masalah in ra'a hasidun syai'an jamila, ini yang barusan di sana. Misalnya ada seorang hasid melihat sesuatu yang indah, wa waqa'a minhu hasadun lahu, dan dia hasad, terjadi hasad kepadanya, fa inna dzalika syai' qad yahlaku fil hal, dan sesuatu itu akan rusak seketika. Itu disebut sihrul ain atau hasadul ain, ya, ada hasad mata. Maka Nabi itu sunnah, misalnya ente punya mobil mewah, itu ditulis ya, di belakangnya apa, la quwata illa billah masya Allah. Ya, karena orang yang pengen karena kita punya kelebihan dan dia benci, nah mata hasad itu memberikan asar, karena itu suatu kekuatan di dalam diri seseorang. Seperti tadi mata cinta, ya, itu menjadi punya kekuatan di mata orang yang menerima pandangan itu. Nah, cuman ketika hasud, jin numpang di situ. Wah, mantap nih. Ya, ada kesempatan saya untuk mengadu domba, merusakkan. Di Al-Quran dikatakan, nah, setan itu kan mengadu domba, kan membuat khusuma, a'da, ya, bermusuhan. Nah, maka dari situlah dalam kehidupan bersosial dalam Islam, ya, orang mesti berhati-hati, tidak menimbulkan kesenjangan. Orang di Arab masih kehidupan itu masih dia sangat percaya betul. Antum pergi ke Arab, orang punya mobil mewah, semua rusak luarnya. Ya, baru beli mobil nih, BMW mewah paling bagus tuh. Itu kalau itu terus dicoret-coret luarnya supaya tidak menimbulkan ainul hasad. Di kita, ya, makanya di sana tabrakan luarnya. Ya, saya nggak kelihatan, minta maaf ya. Belagu buat lo, mahal itu tahu. Ya, udah damai, udah. Kita berantem itu, ya, kagak tidur itu mobil lecet, dia mah enggak. Ya. Ya, orang di Arab nih mau jalan, mobil itu kagak jalan-jalan, nyuruh jalan dijeblokin, gubrak, begitu. Cepatlah, oh iya dulu, jalan be lagi. Itu, ya, kita dioncok itu, laporin polisi. Itu karena dulunya, ya, artinya kehidupan ruhiyah itu betul-betul mendapatkan kehidupan yang seimbang di dalam masyarakat sosial. Mempertahankan Islam itu kan, Islam itu anti kapitalisme dan anti sosialisme. Ya. Kalau kita namain apa ya, juhudisme kan begitu. Kalau mau dinamain. Wa waqa'a minhu hasadun lahu, dan terjadi hasad. Fa inna dzalika syai' qad yahlik fil hal. Sesuatu itu boleh jadi rusak seketika, kama ja'a fil athar
al-ainu haqqun, kata Nabi. Ya. Pandangan mata itu hak. Al-ainu tudkhilur rajulal qabra. Ya. Pandangan mata itu bisa membuat seseorang masuk ke kuburan. Wal jamalal kidra, dan memasukkan jamal ya kepada gidir. Ya. Kidra itu gidir. Gidir. Panci tempat masak. Artinya membawa kepada kematiannya. Itu kena ain. Nah, karena orang yang hasud tuh nggak berhenti mengharapkan bahwa apa yang dimiliki oleh seseorang itu rusak, dan rusak benar. Ya. Wa min ajaibil qalbi, dan itu juga merupakan ajaib hati ya. Wa min ajaibil qalbi aidan, dan merupakan keajaiban hati juga apa? Al-kashfu. Tersingkap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera. Au ma yaquluna anha al-mu'jizah, atau seperti yang mereka katakan ya tentang ajaib itu adalah al-mu'jizah. Al-mu'jizah bagi para nabi. Wa yu'arrifuhu akharun bil karamah. Ada lagi yang memberikan definisinya, ajaibnya di sini adalah al-karamah. Wa tilkal a'malu in kanat fil khairi fahiya imma min nabiyyin awwaliyin. Ya. Amal-amal tersebut jika itu sebuah kebaikan amalnya, maka itu adalah dari nabi atau dari wali. Amma in kanat a'malu syarrin, kalau perbuatan buruk tapi keluar juga keajaiban, fahiya min sahirin, itu dari ahli sihir. Wasihru wal karamatu wal mu'jizatu kulluha min khawasi qalbil insan. Sihir, magic, ya, karamat, mujizat itu adalah merupakan khas kekhasiatan hati manusia. Hati punya khasiat ya, menimbulkan keluar biasaan. Kalau orang-orang yang fasik, maka itu adalah sihir. Wali karamat ya, nabi mu'jizat. Birragmi minat tafawuti bainahuma, meskipun berbeda bainaha antara semua itu, wa tafsilu dzalika qad la yatasau fi hadzal kitab. Untuk dirincikan enggak cukup waktu tempatnya di kitab ini karena ada babnya sendiri. Ya. Maka ada orang akhirnya membuat sihir. Oh, ini Pak, tetangga saya jahat banget sama saya, misalnya begitu. Oh iya. Akhirnya si sahir itu mengambil satu kalimat tuh, kalimat yang mempunyai nilai sastra yang tinggi ya, lalu diucapkan berulang-ulang ya, mampus lu, diamalin tuh tiap malam, mampus lu, lama-lama tuh ya, karena seolah-olah sistem sistem amrullah itu sistem ruhiyah ya, di alam ini kan satu ya, itu keluar dari hati ya, maka akan menyakiti yang lain ya, tardidul lisan. Adapun prosesnya bisa dijelaskan, maka inilah jinnya. Kalau itu kan yang baik malaikat nanti yang nganterin. Kalau ini waqalahullahu syaitan, dan Allah wakilkan kepada syaitan, hakikatnya Allah semua. Cuman mereknya ini syaitan, ini mereknya malaikat. Gitu. Jadi kita jangan beriktimat kepada setan. Setan ya, jin itu semua ditundukkan, tapi kepada Allah yang menggerakkan semua itu. Allah jika ingin memberikan kemanjuran yang namanya sihir, ya jin, tapi ya dengan izin Allah. Jangan dinamain malaikat untuk membedakan baik dan buruk. Gitu. Dan nggak ada yang, jika dia sudah bersama dengan kekuatan Allah, maka ya kebaikan tetap akan menang dengan pembicaranya nih. Kalau tidak dibarengi dengan tauhid, akhirnya orang iktimad kepada selain Allah. Jin punya kekuatan sendiri, kagak.
Seperti kemarin kita jelaskan, kenapa jin itu bisa masuk ke? Karena sistem yang di dalam diri manusia itu terjadi ketimpangan, kepincangan. Tiba-tiba timbul rasa sedih, dia yang mendominasi akalnya menjadi lemah karena orangnya mudah sedih. Gitu. Nah, maka pengaruh-pengaruh buruk dan pembawa keburukan setan masuk ke dalam. Itu. Lo jangan dimarahin setan lo. Setan jangan dimarahin setan, emang udah setan. Gitu. Tetapi kita bangun kekuatan karena kita punya sesuatu kekuatan yang memang sudah Allah tundukkan. Allah ciptakan surga, dunia dan akhirat juga untuk hakikat manusia itu, tetapi mesti punya kekuatan robbaniyah itu. Maka Al-Quran mengatakan kunu robbaniyin. Jadilah engkau seorang yang robbani, yang mendapatkan sambungan kendali Allah ke dalam hatinya, itu akhlak. Ya. Nah, maka dia boleh menggerakkan sesuatu. Coba Rasulullah SAW sampai hari ini ya, menggerakkan alam semesta ini. Ya. Apa sifat-sifat mulianya itu? Maka segala kebaikan yang kita jumpai di dunia ini asalnya dari Rasulullah SAW. Ya. Apa sumber kebaikan yang Allah taruh di situ? Ini dianggap pembahasan filsafat. Jangan halusinasi. Wah, ada nabi di dalam diri saya. Wah, kacau. Ya. Satu lagi, al-faslur rabi' asyar haqiqatun nubuwah wal wilayah. Nah, sekarang ini hakikat kenabian dan hakikat kewalian. Lau dhahaba qala radhiyallahu lau dhahaba kullu insanin kulla madhhabin liya'rifa haqiqatan nubuwah wal wilayah fala sabila lahu lidzalika illa bi tariqatain. Jika setiap orang ya menganut kepada setiap madhab, lau zahaba kullu insanin kulla madhab, ya, artinya kemanapun dia pergi, ya, ke madhab manapun dia pergi, ke tempat pergi artinya kalau itu pendapat, kemanapun ya, dia mencari madrasah, mencari madhab, mencari untuk mengenal hakikat nabi dan wali, tidak ada jalan untuk itu, melainkan hanya dua cara. Yang pertama al-mu'ayanatu, yang kedua was-sama'u, ya, was-sima'u. Wa dzalika li anna darajatain nubuwati wal wilayah huma asyrafud darajat. Ya, kita hanya mendengar tentang wali atau mu'ayanah. Mu'ayanah itu ya menyaksikan hakikatnya, hakikat itu artinya sampai memilikinya mu'ayanah. Ya, seperti tadi, seorang anak nggak akan tahu hakikat bapak kecuali nanti jadi bapak, itu mu'ayanah namanya. Kecuali dia jadi bapak, maka dia sudah mu'ayanatu sifatil ab. Ya, sudah tersingkap ainnya, artinya ainnya sudah ada dalam dirinya. Atau sama, mendengar. Kenapa? Karena dua derajat nabi dan wali ini adalah derajat yang paling mulia. Wa jama'u dzalika wa jima'u dzalika fi salasati khawas. Dan terhimpun itu dalam tiga kekhususan. Al-ula ma yarahu umumun nasi fil manam summa yakshifunahu fil yaqdzah. Yang pertama, ada yang dilihat oleh semua orang dalam tidur, oleh pada umumnya orang dilihat dalam tidur mimpi, kemudian begitu yaqdzah tersingkap. As-saniyah inna nafsallati bi kulli insanin hiya juz'un minal jasad. Wa salahu dzahir la budda an yakuna lahu atharuhu fi salahil batin au fasadihi.
bahwasanya jiwa yang ada pada setiap manusia itu bagian dari jasad, dan perbaikan zahir mesti ada, an yakuna lahu atharuhu, mesti ada yang mesti memiliki pengaruh kepada perbaikan batin. Wasalahu zahir labuda an yakuna lahu atharuhu bisalahil batin, ya, atau sebaliknya fasadu zahir labuda an yakuna lahu atharuhu, ya, fi salahil batin. Baik dan buruknya zahir itu mesti dapat mempunyai pengaruh kepada baik dan buruknya jasad. Ya. Jadi nafas ruh di sini, nafas di sini ruh, ya, ya. Ya. Yang ada pada setiap manusia, nafas ini juga qalbu. Ya. Itu istilahat yang perlu kita pahami, kan semua buku, semua bidang dan ulama mempunyai istilahat yang dia pakai itu. Nah, Imam Al-Ghazali, kalau kita membaca kitab Imam Al-Ghazali, ketika dalam konteks tertentu dia menyebutkan nafsu, qalbu, ruh itu satu yang satu, ya. Ya. Kecuali ketika dia berbicara bagian zahirnya, baru itu berbeda. Mana? As-salisah, yang ketiga, inna umuman nas la ya'lamuna illa bita'allum. Yang ketiga ini bahwasanya umumnya orang taunya dengan belajar. Wa hadzal ilmu huwa min ulumil batin allati la tata'atta bita'allum. Ini ilmu batin yang tidak datang dengan belajar. Illa an yakuna al-mar'u tahiral qalbi, kecuali jika orangnya itu hatinya bersih. Fajaizun an yuhaba ba'dha dzalikal ilmi bila ta'allum, maka boleh sebagian ilmu itu diberikan kepadanya tanpa belajar. Wa kullama zdada safa'u qalbihi wa quwwatihi ruhiyah zada ilmu. Semakin jernih hatinya, semakin kuat dominasi rohaninya, makin bertambah ilmu batinnya itu. Wa dzalika ma yusamma ilmul laduni, itulah ilmu laduni. Ilmu yang dari Allah, bukan dari upaya kita. Ya. Kama qala ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kamilah yang mengajarkannya dari sisi kami ilmu itu. Ya. Jadi ilmu laduni adalah ilmu batin. Ya. Ilmu yang dicapai bukan dengan belajar, bukan dibalik. Ya. Kalau punya ilmu laduni nggak belajar lagi bisa apa? Bisa nahu lah kagak, bukan ilmu itu. Nahu mah kudu belajar, sorop mah kudu belajar. Ya. Orang nggak ngaji baca ilmu laduni aja pinter, goblok. Bisa dia nahu, sorob, balago, fikih, usul fikih, lah nggak ada laduninya itu mah. Ilmu laduni itu ilmu ma'rifat yang bukan dengan banyaknya ibadah, bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya ilmu, bukan dengan banyaknya, bukan itu maksudnya. Lalu ada amalan ilmu laduni. Amalan ilmu laduni itu berzikir dan berpuasa untuk membersihkan hati sambil belajar. Dukun ngejual, mau nggak lu gue jual, gue kasih ilmu laduni, tapi bayar. Wah udah, ya itu mah transaksi jual beli udah. Ya. Belum ada keluaran madrasah ilmu laduni terus jadi faqih. Ya. Terus jadi hafal Quran, ya, guru nahu sorob balago, lah nggak ada. Ya, malah belajar ilmu laduni untuk pinter, jadi dukun akhirnya. Dia juga ngejual lagi ilmu laduni. Ya, salah kaprah. Ya. Itu hanya beberapa generasi itu banyak kesalahan pemahaman yang memang dikacaukan oleh penjajah. Kita ini ngomong penjajah urusan politik saja, urusan rempah-rempah saja, bukan. Urusan akhlak, urusan hakikat agama.
Jadi ada dua jalan, muayyanah was sama' itu dan mendengar. Nah, semua itu ada tiga khas, ada tiga khawas, ada tiga khasiat. Ada yang dilihat oleh orang dalam tidur, kemudian dia diketahui orang dalam tidur, kemudian tersingkap setelah jaga. Misalnya banyak orang bermimpi, ya, seperti Imam Al-Ghazali itu kan juga dari mimpi awalnya kan, gitu. Setelah setiap mau tidur dia sedih, ya, dan berdoa kepada ya Allah, betapa jauhnya aku dengan Engkau. Aku merasakan beliau merasa terlilit bahasanya itu. Terlilit hatinya karena merasa jauh dari Allah, artinya rindunya itu yang, ya, tapi dia tidak bisa, ya, untuk menyingkap hakikat itu. Gitu. Akhirnya dia bertemu kepada Allah, ya, Allah yang mengarahkan, idhab ilaihi, ya, pergilah kepadanya, ya, kepada seorang yang diisyaratkan wali. Siapa? Seorang yang tukang warung, tukang bikin nenun pakaian, gitu. Yang tiap hari beliau lihat Imam Al-Ghazali itu lewat di warung itu, ya, dan setiap hari itu tukang warung itu tahu jamnya Imam Al-Ghazali lewat udah berdiri menghormatin ulama. Assalamualaikum, ya. Kudunya makan yang jalan memberi salam kepada yang duduk. Tapi wali itu dia sendiri, Assalamualaikum. Imam Al-Ghazali ulama besar lewat di warung, ya, jawab salamnya juga kagak nengok, Waalaikumsalam. Wah, lurus tegak sudah, Waalaikumsalam. Lalu isyarah dalam mimpinya, dialah wali. Bingung, waduh. Akhirnya dia mohon, ya Allah, berilah sejuknya husnudzon kepadanya. Ya, waqad fa'altu. Ya, aku sudah lakukan. Begitu bangun terus timbul cinta kepada, ya, enggak malu-malu datang. Ya. Datang untuk minta jadi murid, enggak malu-malu. Tukang warung tadinya. Nah itu, ya. Nah yang kedua adalah mana? Bahwasanya ruh itu, ya, setiap ada di manusia itu ada bagian daripada jasad. Maka jasad ini, ya, kalau udah jadi begini kan, satunya jasad, satunya rohani kan, nafs. Nah, untuk memperbaiki zahir ini akan mempengaruhi ke batin. Kita batinnya belum kuat, maka, ya, untuk memberikan ruh ini, hati ini bersambung kepada Allah, maka zahirnya ini mesti banyak melakukan. Itulah syariah, ya, ibadah apa yang lillah tapinya. Nah, baru Allah hidup, Allah bukakan tuh hatinya, ya, wilayah itu, kendali Allah itu dengan sifat-sifat mulia. Gitu. Nanti semua perbuatan zahirnya adalah pengaruh dari batin. Gitu. Ya, kalau sudah batinnya hidup, maka ada ungkapan begini. Syariat itu, ajaran syariat itu baju yang pas untuk fitrah batin. Dan Allah bikin syariat itu memang udah bajunya roh ini. Nah, ketika baju itu pakai baju nggak ada orangnya, itu sama juga digantung gitu, kempes. Syariat nggak ada hakikatnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maka ibadah itu mesti lillah karena membangun rohani. Itu bajunya yang pas. Jadi ketika rohaninya sempurna, sujud sholat itu kenikmatan yang rohani yang tertinggi, karena duren keluar baunya duren gitu.
Coba kalau duren keluarnya bau kentut, itu kentut duren, bukannya duren. Lah iya, ya. Kalau duren sumbat nggak keluar bau lah kan meledak itu, ya nggak ada bau-baunya. Begitu baunya kentutnya doang. Ya, tetapi kalau sudah dominasi kuat duren ini, maka ya, ekspresi zahirnya itu keluar dari batinnya. Salat itu adalah bentuk kekhusyuan, bukan bagaimana ya salat khusyuk. Lah itu ruku sujud itu udah ekspresi khusyuk. Cuman kita mah salatnya salat adat. Gitu. Dari kecil udah ngelihat, oh rukunya begitu, sujudnya begitu. Belajarnya juga luplap begitu, ilmunya nggak inget. Cuman udah apal, merem juga udah nggak salah, udah 2 rakaat, 3 rakaat, ya, udah lepas tangan. Berhenti sampai di situ beribadah itu. Ya, apalagi baru kemudian dia belajar hafal apa, tetap aja. Ya. Cuman bedanya ada kontrol ilmu. Oh, ini yang pas begini rukunya, sujud oh begini, oh wudunya begini, takbirnya begini, apa semua itu pembetulan zahir. Batin ya mesti mengikuti thariqul wilayah. Itu maksudnya. Jalan untuk Allah agar mendapatkan penanganan Allah di hatinya, itu wilayah. Ya. Bukan dia mau jadi wali, jadi manusia sakti, bukan mau jadi Superman. Itu mah karomat. Dinamakan karomat jika keluarnya dari orang yang begini nih. Bukan pengen karomatnya. Makanya karomat, kalau itu ada karomatnya, maka umpama pabrik itu limbahnya. Gitu. Bukan itu produknya. Dan yang ketiga, ya tidak banyak orang tahu. Pada umumnya orang tidak dapat diketahui dengan belajar, karena ilmu ini ilmu batin dan seterusnya. La tata'ata bita'allum, kecuali hatinya tahir, suci. Ya, fajaiz an yuhaba ba'da dalikal ilmi bila ta'allum. Sebagian ilmu itu mungkin diberikan tanpa belajar. Semakin bersih tadi, wa 'allamnahu min laduna ilma. Wa kullu man jama'a hadhil khawasis salasa fa huwa imam minal anbiya wal auliya. Nah, orang yang memiliki tiga-tiganya itu, ada ta'alumnya, ya. Kemudian ada ibadah yang dilakukan untuk Allah sehingga mempengaruhi zahir mujahadahnya, dan kemudian Allah singkapkan di dalam tidurnya, ya, berita-berita tentang kebaikan. Ya. Itulah para aulia. Maka dikatakan bahwasanya mimpi itu berapa juz itu, khamsa wa salasuna juz'an, ya. Bagian dari berita ketuhanan nubuwah. Bahwa imam minal anbiya wal auliya, dia itu kalau bukan nabi maka itu atau wali. Wa hum yatafawatuna qadran fi tafawutihim bima wuhibu min hadiyal khawas bil qila wal kasrah. Mereka berbeda-beda kadarnya dalam perbedaan apa yang diberikan kekhususan itu kepada mereka, banyak dan sedikitnya. Setiap orang berbeda tergantung ya, kekuatan itunya, kekuatan sidiknya, kekuatan anugerahnya lah, katakan dari Allah. Wa azamatun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu balagal kamala fi hadhil khawasi salasah. Dan keagungan nabi karena nabi telah mencapai kesempurnaan di dalam 3 khawas itu. Wa qad istafahu Allah taala min baini khalqihi, dan Allah telah memilih nabi di tengah-tengah makhluknya. Wa khassahu bin nubuwah, dan dikhususkan ya nubuwah ini. Wa wahaba bimannihi wa karamihi kullaman tabi'ahu isyarati tariqis sa'adati, dan Allah berikan dengan karunia-Nya, minnah dan karomahnya, setiap orang yang mengikuti nabi, ya,
kepada isyarat jalan kebahagiaan ini. Wa min dzalika tilkal khawasus salasu allati minha ru'ya bil manam wa minhal firasa wal aql al mutawaqqidi, ya, al mutawaqqidu bil ilmi. Dan diantara khawas yang 3 itu, yang diantaranya adalah ru'ya bil manam, dalam mimpi. Nabi kan mimpi dulu, ya, melihat. Kemudian farasah, ya, kasyaf, tersingkapnya batin karena hatinya bersih. Yang ketiga, akal yang menyalah dalam ilmu pengetahuan, ya, enggak ditinggalkan akal. Karena yang disebut al-arifu billah, al-arif itu adalah al-alim wa ziyadah, alim plus, ya, bukan dukun dikatakan al-arif billah, ya, al-alim al-allamah, ya, enggak tahu tadahubar. Bagaimana alim, apalagi mau jadi arif, ya. Inna ayya insanin la yumkin lahu an yu'mana an yu'mina bi syai'in illa in kana min jinsi madarikihi. Sesungguhnya manusia manapun, ya, tidak mungkin dia percaya kepada sesuatu melainkan jika sesuatu itu dari jenis apa yang dicapainya. Kalau dia nggak punya, nggak percaya. Ya. Contoh orang, wah, nggak ada wali sekarang, berarti dia nggak punya wilayah dalam hatinya. Sekarang nggak ada orang baik, di dalam dirinya tidak ada sifat baik. Kalau ada, ketemu jenisnya, tahu, kecium auranya. Ya. Ya kan semua melihat sesuatu, kenal itu karena ada fotokopinya di sini. Al-alim la ya'riful alim illa al-alim, la ya'riful wali illa al-wali, la ya'rifus sabir illa sabir. Orang yang alim, misalnya ada orang ceramah di TV lah kadakan, dia ngomong bla 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 bla, itu susunan katanya, isi pikirannya yang dituangkan dalam bentuk kata, nggak alim, sudah tahu, nggak perlu tanya ngaji nggak dia, enggak, udah dari ucapannya kelihatan. Nah kalau yang enggak, masya Allah ini ustadz banyak banget pengikutnya, iblis paling banyak pengikutnya. Kalau lihat dari pengikut, ya, coba bikin sensus ya, berbanyak-banyak pengikut, siapa yang paling banyak? Ya. Itu kata ulama ya, bukan kata saya. Insya Allah 99% saya mengatakan semuanya dari ulama, dari kitab. Ya, ya, antum jangan tersinggung, nyinggung saya ini dari kitab, kesinggung ya syukur. Lah ya lo nggak kesinggung. Kalau nggak singgung itu nasihat lewat aja. Wah bukan gua, lah siapa? Ya. Tapi mutaakkid artinya saya sudah memastikan apa yang saya ucapkan minal kalimat ulama biiznillah insyaallah. Ya. Wal lidza fa idraku tilkal isyarat wa fahmi haqiqatin nafas. Wa kadzalika idrakil ma'rifal haqiqiyyah lillah ghairu mumkin li ayyi insan li'annahu la ya'rifu kamala dzatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala wa tahqiqu dzalika wa qad takallamtu anhu bil burhani sati' fi kitab syarhi asma'illahil husna. Manusia manapun tidak mungkin dia mempercayai sesuatu melainkan dari jenis apa yang dicapainya. Oleh karena itu mengetahui isyarat-isyarat, ya, dan memahami hakikat jiwa, begitu juga mengenal makrifat hakikiyah kepada Allah tidak mungkin pada semua manusia, tidak. Ya, karena yang mengenal kesempurnaan zat Allah hanya Allah. Semakin Allah berikan pengetahuan itu kepada orang semakin. Sekarang begini, Nabi sama kita mengenal Allahnya sama, beda. Kalau ayatnya mah sama, kalau kita baca teksnya sama. Ya, salat kita jungkang-jongkeng dibarisin, dah ini kita, ini orang soleh, ini orang alim, ini wali, ini terus Nabi, kita di sini sama kan rukunya sujud, tapi berbeda kualitasnya. Ya.
Dan aku sudah berbicara tentang perkara ini dengan dalil yang wadih, yang jelas di dalam kitab. Ada kitab beliau namanya Syarah Asma'illahil Husna. Wa khulasatul qaul, ringkasnya begini: inna alaina an na'rifal an annahu la sabila li idrakil ma'rifatil haqiqiyah illa bihadhil khawasis salasa wa in lam yu'taha illa al anbiya wal awliya laisa limislina anha khabarun. Yang wajib kita ketahui sekarang bahwa tidak ada jalan untuk mengenal, ya, mempunyai makrifat hakiki, ya, makrifat yang hakiki, melainkan dengan tiga, ya, kekhasiatan yang tiga itu, ya. Dan yang ini tidak diberikan kecuali kepada nabi, para wali, ya. Kita dari belajar dulu, dari belajar terus mujahadah, nanti kita baru mendapat berita dari Allah, dari ilham. Kalau yakzoh, kalau tidur, maka ru'yatul manam, ya. Itu. Maka sering para orang-orang sufi itu suka bertanya, kamu mimpi apa? Ya. Dia tahu kalau ada orang dibuat-buat mimpinya, cuman ya, hebatnya mereka itu nggak ngomong ditipu gua, nggak, ya, dalam hati doang, dibohongin seperti geledek, udah, ya, diem, karena mereka itu mendidiknya bil isyarah la bil ibarah. Kenapa? Karena jika dengan ucapan yang ABCD nyata, artinya tidak dilaksanakan, maka isyarahnya tidak akan dapat, gitu. Pendidik yang baik orang tua kepada anak, jangan diomong tapi dikondisikan, begitulah maksudnya isyarah itu, sehingga dia dapat tumbuh, ya, menjadi yang orang baik, nggak pernah, tidak menggunakan omongan tetapi menggunakan isyarat, pengondisian. Salah satunya contoh, ya, salah satunya contoh. Ya, adapun orang lamanya mengambil, meresponnya tergantung keadaannya. Sama orang ngaji juga, ya, sama-sama 20 tahun tapi dapatan banyakan mana, tergantung kesidikannya, kejujurannya. Sama begitu juga orang tarbiyah. Ada seorang sekali bersama dengan seorang gurunya, ya, seorang murabinya, terus paham. Ada 20 tahun nggak paham-paham. Salah hatinya menghadap. Hadapkan ke Allah, bukan ke guru. Guru pintunya untuk Allah alirkan ke dalam hati kita. Gitu. Dan disitulah sebetulnya etiket bertarekat itu. Dan ini tidak dipahami banyak orang, karena tarekatnya tarekat taqalid, tradisi. Kecuali dengan tiga khasiat ini yang hanya diberikan kepada para nabi dan para wali, bukan adapun laisa limislina anha khabarun, tidak ada berita untuk orang yang seperti kita tentang semua itu. Nggak tahu dari mana khabarnya, nggak ada beritanya dari mana, nggak tahu. Wa naqulu innaka ma la ma'rifatillahi la takunu illa li rasulin. Ini bicara hakikat nubuah dan hakikatnya, bahwasanya kesempurnaan ma'rifat kepada Allah itu hanya ada pada seorang rasul. Wa kamalul ma'rifati li rasuli Muhammadin ala darajatil kamal min ay rasulin akhar, ya. Wa minan nasi man hum aidan fil ma'rifati bi qadril anbiya lakinna la na'rifu hadzal qadar. Ya. Kesempurnaan ma'rifat Allah itu hanya ada pada rasul, dan kesempurnaan ma'rifat yang ada pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah derajat yang kesempurnaan yang paling tinggi dari rasul-rasul lain. Ya, memang kesempurnaan ma'rifat Allah itu hanya pada Rasul, dan kesempurnaan ma'rifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kesempurnaan, derajat kesempurnaan yang paling tinggi dari rasul-rasul lain. Itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru para rasul-rasul, ya. Baru kemudian
anbiya wa minan nasi manhum aidan fil ma'rifati biqadril anbiya. Ya. Anbiya wa rasul ya. Dan ada orang yang mereka itu juga di dalam ma'rifatnya sama dengan kadar ma'rifat para nabi. Walakinna la na'rifu hadzal qadar. Kita tidak tahu. Jangan pengen tahu. Kira-kira siapa yang kayak nabi lah, enggak. Ya. Idz la yakunu illa bil kasyaf. Karena taunya hanya dengan kasyaf. Kana yahkilana sakhsun. Ya, yahkilana sakhsun la yara wa la yasma wa huwa ajizun anil harakah. Yahkilana amma sayakunu ghadan fil mustaqbal. Ya, seperti ini contoh, seperti ada orang yang bercerita kepada kita ya, yang dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia lemah untuk bergerak juga di kursi aja. Tetapi dia tiba-tiba menceritakan kepada kita sesuatu yang besok ke depan. Ya. Wa hadza ghairu mutasawwir illa bil muayanati was sama'. Ya. Dan ini mungkin kita tidak dapat membayangkan kecuali dengan muayanah, ngerasain ya, atau mendengarnya. Wa nahnu la qibala lana bi hadhil qudrah ya. Kita tidak menerima kudrah seperti ini. Li'annal insana la yaqwa illa ala ma wahabahu Allahu lahu min kudrah. Karena orang tidak punya kekuatan melainkan kudrah itu ya, yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, walidzalika qala ta'ala bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu. Bahkan mereka mendustakan. Ya, dengan apa yang mereka diliputi dengan ilmu Allah, artinya diberikan oleh Allah ilmunya. Ya. Dan ketika takwilnya mereka didatangkan kepada mereka, baru mereka percaya. Kalau enggak mereka mendustakan. Wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Kalau mereka orang yang tidak mendapat hidayah, maka mereka mengatakan ini adalah ya lagu lama begitu. Ya, ini adalah ifkun, dusta yang dulu, dusta model dulu para pengaku-ngaku. Ya. Jadi kasaf itu kan diberikan contohnya, ada orang nggak ngelihat, nggak ngedenger, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pernah kemana-mana, tetapi tiba-tiba dia mengatakan nanti akan terjadi ini. Kita dapat tahu apa loh, gitu. Apabila kita menghadapinya langsung baru, atau kita pernah mendengar apa yang terjadi begitu, gitu. Dan itu boleh jadi diberikan oleh kepada siapa saja. Ya. Bukan hanya di para wali, terkadang ada misalnya orang gelandangan lah, begitu, yang tidak, terbuang dari kehidupan layak manusia, gitu. Tiba-tiba dia ngomong, misalnya, ya dia ngomong, wah nanti di Indonesia ini ya akan terjadi demonstrasi besar-besaran lagi untuk menurunkan presiden misalnya. Lah siapa yang nganggap cobanya ngomong itu orang di jalan? What loh, Pak Presiden sekarang mantap gitu misalnya. Ya, berapa tahun kemudian terjadi. Nah, dengan muayanah itu, dengan menyaksikan nyata baru, wah, iya, gitu. Nah, ketika berita-berita ini sudah tergantikan dengan apa? Dengan kuwatul idrak, berupa teknologi apa segala macam, maka itu sepi bunyi itu. Sudah bunyinya adalah dalam bentuk teknologi. Nah, orang nggak melihat bahwa itu adalah kudratullah. Ya, padahal sudah diresmikan keluar biasaan ilmu dan teknologi itu ketika Nabi Mi'raj. Ya, peresmiannya di situ. Taib. Wala ajaba an yakuna lil anbiya'i tilka sifah. Tidak ujub kalau itu ada pada para nabi. Ada pada para nabi sifat-sifat itu. Walaysa li ayyi ahadin, ya. Walaysa li ayyi ahadin ghairuhum, tidak sembarangan ada pada orang lain selain mereka. Wa hum fi dzalika fistifa'in wa tasyrifin wa nikmatin. Karena para nabi itu dalam perkara itu adalah ya, ada dalam istifa, pilihan Allah, wa tasyrif, kemuliaan dari Allah, wa nikmah, dan nikmah dari Allah.
Ka'antara anna sakhsan la yatazawwaqu sya'r. Contohnya seperti engkau melihat ada orang yang enggak menikmati puisi syair. Fata'lamu annahu laisa ladaihi ladzatus sima'. Maka kita tahu bahwa dia tidak punya kepekaan, artinya kelezatan mendengar. Walan yakuna lahu ba'da dzalika ladzatul faham, dan tidak akan terjadi padanya nikmat paham. Ya. Orang dengar qasidah diam aja. Ya udah, dia nggak punya kepekaan mendengar, ya. Lezatnya mendengar, pahamnya juga enggak. Sementara orang yang punya lazatus sama' dan lazatuz zauq wal faham, mungkin dia berubah dengan mendengar satu qasidah. Gitu. Coba panjak qasidah, diundang tiap hari lah, kagak ada pengaruh apa-apa itu qasidah. Ya, karena mahjub. Gitu. Ya. Wa kamasalul akmahi kaifa yakunu lahu lazzatul idrak, lazzatul idrakin wa tamyizil alwan. Seperti orang akmah. Apa akmah itu? Buta ya? Budak ya? Bagaimana dia punya kelezatan idrak dan membedakan warna? Lakin law alimna anna qudratullah qad samihat bi ba'di hadhil idrakat liman balaga darajatun nubuwah duna siwahu minal khalq fala ajab. Tetapi andaikan kita tahu bahwasanya kudrah Allah telah membolehkan sebagian idrokat ini, pencapaian-pencapaian itu kepada orang yang telah mencapai derajat Nabi, bukan selain mereka daripada makhluk, maka tidak heran. Ya. Seorang Nabi bisa mendengar seperti Rasulullah kan, mendengar pohon berbicara, mendengar gitu. Ya. Nah ini adalah hakikat nubuwah, ya, berita tentang, karena alam semesta ini semuanya pergerakannya sebetulnya menjelaskan tentang, ya, kudrah kekuasaan Allah. Ya. Nggak ada alam yang punya kekuatan sendiri. Semua alam ini menjelaskan tentang kudratullah, dan para nabi itu mendengar berita itu, bahwa itu Allah. Juga para, ya, wilayah, ya, ahli wilayah. Al-faslul khamis naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.